Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita dalam morning call di pagi hari ini bersama saya Pendeta Yusifina Sandria Epifani, pendeta jemaat dari GPIB Maranatha Banjarmasin, Pospelkes Tanjung Dewa, Desa Tanjung dan Torsina, Bumi Asih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa memelihara kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beraktivitas di hari ini ya Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, mari Tuhan menjamah hati kami dengan firman dan kebenaran yang akan kami dengar. Apabila kami sudah menjalani rutinitas kami ya Tuhan, kami juga memohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman ini boleh mendampingi kami dalam keseharian kami hari demi hari, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berfirman Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca perenungan kita dari Obaja pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan bertegun. Supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, dan bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dapat melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam sebuah YouTube channel milik Kemensos RI, di situ ada salah satu acara puncak dari Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau disingkat HKSN tahun 2021. Nah, di situ Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma Harini, dalam sambutannya dia mengatakan bahwasanya kita manusia ini harus bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan yang menjadi kekuatan dalam suatu gotong royong. Karena disitulah disebut kesetiakawanan sosial. Nah, kesetiakawanan sosial ini diperlukan saat kita ada keterbatasan yang kita miliki. Nah, keterbatasan itu banyak sekali terjadi dalam hidup dan kesaksian kita. Namun semuanya bisa terselesaikan apabila dikerjakan dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, kesetiakawanan sosial itu ada ketika mau saling berbagi, mau saling merasakan simpati dan empati. Nah, berbeda dengan pembacaan kita di hari ini. Kitab Obaja memperlihatkan bahwa ada cerita antara suku Edom dan suku Israel. Suku Edom adalah suku dari keturunan Esau, bangsa Edom. Dan bangsa Israel atau Yehuda ini adalah keturunan dari Yakub.
Yang kita ketahui sebagaimana bahwa Esau dan Yakub adalah saudara yang senantiasa memperlihatkan bahwa mereka ini punya pergumulan atau permasalahan persaudaraan. Nah, hal itu juga terlihat dalam bacaan kita, ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Umat Israel sedang ada dalam pembuangan Babelonia. Nah, dalam peristiwa ini tentu yang dirasakan adalah kesulitan, kesusahan yang dialami bangsa Israel. Namun apa yang dialami oleh bangsa Israel ini dimanfaatkan, dipergunakan oleh bangsa Edom, yang pada saat itu ia iri terhadap umat Israel, umat kepunyaan Allah ini. Dan ia memperlakukan hal-hal yang seharusnya tidak diperlakukan seorang saudara. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan umat Edom pada saat Israel masuk dalam pembuangan ini adalah hal yang salah. Dia menyertakan adanya kesombongan dalam kehidupannya. Dia menyertakan adanya keiriahatian dalam pergumulan kehidupan yang dialami oleh Israel. Karena melihat bahwa Israel ini selalu diberkati oleh Allah. Sehingga dalam bacaan kita melihat bahwa Obadya, kitab ini merupakan kitab yang menyampaikan pertama-tama untuk mengingatkan umat Israel. Umat Israel yang pergi meninggalkan Allah, yang tidak setia dengan Allah sehingga mereka masuk dalam pembuangan ini. Dan yang kedua, mengingatkan bangsa Edom bahwasanya mereka sebagai bangsa yang makmur, yang mungkin jauh lebih baik kehidupannya daripada bangsa Israel. Ya sudah, ingatlah saudaramu, jangan memperlakukan mereka, jangan berusaha untuk mencari keuntungan di tengah-tengah apa yang dialami dan dirasakan oleh Israel. Sehingga Obadya datang untuk menegur dan mengingatkan apa yang dilakukan oleh bangsa Edom ini. Bahwasanya tidak demikian. Allah menginginkan bahwa sebagai bangsa yang mungkin dia jauh lebih baik perekonomiannya, kekayaannya, bantulah saudaramu, bukan sebaliknya mengambil keuntungan, mementingkan diri sendiri. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari, Bapak Ibu. Firman menyampaikan untuk ketika kita melihat sesama kita dalam keadaan susah, jangan kita tutup telinga, tutup mata, tutup tangan untuk membantu, untuk memberi. Tetapi bagaimana kita sebagai sesama harus mendukung untuk satu dengan lainnya. Sikap, ini saya kutip lagi kata-kata dari Ibu Tri Risma hari ini bahwa sikap kesetiakawanan ada untuk bagaimana kita bersama-sama dapat menghadapi masalah. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, yakinlah kita tidak akan bisa melewati kesulitan yang ada. Karena itu, mari kita bergandeng tangan untuk membangun pelayanan bersama-sama. Mari kita bergandeng tangan melihat keadaan-keadaan sesama kita yang mungkin kita sebagai GPIB, mungkin ada yang di luar kota, perekonomian mereka stabil, berkat Tuhan boleh ada buat mereka. Mari belajar melihat kehidupan sesama kita yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di pospelkes, yang membutuhkan, yang berharap dari kebaikan-kebaikan, dari kesetiakawanan sosial GPIB yang ada di kota mungkin. Membantu pembangunan yang ada, membantu pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan di tengah-tengah pospelkes, di tengah-tengah Bajam, untuk melihat bagaimana kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk sesama kita, membantu sesama kita yang lemah, membantu sesama kita yang berkekurangan. Dan dalam proses ini, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
bangsa Edom melalui Obadya, Allah mengungkapkan bahwa ketidaksenangan Allah pada mereka dituntut dengan pertanggungjawaban karena dosa-dosa mereka, yang mana mereka timbul dengan kesombongan mereka timbul dengan mementingkan diri mereka sendiri, tidak peduli dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Mari saya mengajak kita semua untuk bukalah telinga kita, bukalah mata kita, bukalah tangan kita. Untuk apa? Untuk bersama-sama melihat, mendengar, dan membantu dalam proses apa yang dialami oleh sesama kita. Jika kita berlebih, mari membantu, mari menolong, mari memberi. Jika kita bersama-sama dalam menghadapi pergumulan ini yang dirasakan oleh setiap umat kita yang ada di pelosok, baik yang ada di kota juga, saling membantu, saling peduli, sehingga kesetiakawanan sosial ini boleh terlaksana dengan baik, dan damai sejahtera Allah boleh ada bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami hari ini. Dalam pekerjaan kami, dalam tugas tanggung jawab kami ya Allah, kami menyerahkan hidup dan kesaksian kami. Ajar kami untuk peduli, ajar kami untuk melihat sesama kami dengan keadaan mereka, sehingga kami tidak menutup mata, tidak menutup telinga kami untuk membantu mereka. Sehingga ya Tuhan, nyatalah firman Tuhan untuk menghantarkan damai sejahtera bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Bapa di dalam surga, peliharalah kami juga dalam pekerjaan kami. Ketika mungkin ada jemaat kami yang masih berjuang mencari pekerjaan, berilah mereka pekerjaan yang dapat menopang kehidupan mereka. Yang sedang berduka, Tuhan hibur dan Tuhan lawat mereka. Yang sedang bersuka cita karena ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun pribadi, ya Tuhan, biarlah nyata kehidupan mereka yang senantiasa ada dalam penambahan usia 1 tahun ini. Mereka bisa belajar, mereka bisa melihat dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi siapapun yang ada di sekitar mereka, sehingga firman dan kebenarannya boleh tersampaikan dengan luar biasa karena pengalaman iman yang dihadapi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jaga, lindungi, sertai bangsa dan negara kami ini dalam setiap program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan Allah dalam hari-hari di tengah-tengah kehidupan umat yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan saat ini yang kami rasa mungkin COVID-19 belum pergi begitu saja Tuhan. Tapi biarlah kami berproses untuk bisa menjaga diri kami, untuk bisa menjaga orang lain dalam aktivitas kami hari demi hari. Kami juga menyerahkan GPIB secara sinodal, baik yang di kota ataupun yang di pelosok sekalipun. Campur tangan Tuhan untuk penyertaan yang luar biasa dalam melayani setiap hamba-hamba Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Kami akan beraktivitas. Biarlah aktivitas kami hari ini kami boleh menyampaikan damai sejahtera bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami menghormati juga ya Tuhan jika saudara-saudara kami yang lain agama dengan kami sedang melakukan ibadah puasa. Biarlah Tuhan juga mau memberkati mereka, memberikan kepada mereka hati yang bijaksana dan mau untuk berbagi terhadap kami ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memelihara dan memberkati kita.